Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian naik bus Surabaya-Jakarta yang berangkat di jam akhir, namun sampai saat matahari belum terbit, dengan harga yang sangat terjangkau? Berapa harga tiketnya, dan bagaimana keseruannya? Simak sampai habis video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Dan sekarang aku udah berada di Terminal Purabaya kembali untuk naik bis ke arah Jakarta kembali. Dan hari ini cukup spesial teman-teman. Hari ini adalah tanggal 12 Maret, di mana awal puasa. Jadi hari ini aku tadi habis berbuka puasa dan mau naik bis langsung sih. Dan uniknya, jadi aku sendiri itu belum pernah teman-teman naik bis di saat Ramadan. Jadi ini pengalaman pertamaku sih, bagaimana nanti sahurnya dan lain-lain. Dan di tasku aku sudah siapkan ini sih, roti perbekalan seperti roti, air, dan juga kurma. Jadi ya karena kan aku nggak tahu ya nanti aku bisa sahur di mana atau sahur apa, jadi aku persiapkan perbekalanku gitu sih. Nah, hari ini aku akan naik PO KYM Trans. Ya, aku penasaran banget teman-teman dengan PO ini. Jadi aku dari dulu itu udah pesen KYM Trans itu 2 hari 3 hari itu selalu habis gitu. Istimewa banget kan. Jadi ya gimana ya, baru kali ini aku keturutan, dan itu pun aku pesen itu 5 hari sebelumnya teman-teman. Jadi di hari apa itu, sekitar sekarang kan hari Selasa ya, sekitar Rabu Kamis lah, itu aku udah pesen. Dan hasilnya aku kebagian tempat duduk di tempat duduk F5 dari depan teman-teman. Bayangin tuh, jadi udah banyak yang udah booking teman-teman. Bayangin 5 hari sebelum. Dan ketika aku pesen tiket di lain-lain, biasanya itu H-2, H-3 gitu, depan itu masih ada, ataupun seatnya masih banyak yang kosong gitu. PUKYM Trans enggak sama sekali teman-teman. Dan usut punya usut, ternyata tiket dari KYM Trans ini murah banget teman-teman, yaitu 320. Aku itu sampai kaget kan awal pertama kali beli. Jadi loh, kok 320 gitu. Yang lainnya itu kan ada di kisaran harga 340 sampai 450 ya di kelas eksekutif. Nah, si KYM ini beda banget sih. Jadi dia berangkat di kelas eksekutif, layanan eksekutif, tapi tiket hanya 320 dan berangkat termalam, bisa pujagat. Jadi 19.30 nanti keberangkatanku. Jadi unik banget kan ya. Makanya itu kayaknya banyak orang yang akhirnya pesen KYM Trans ini. Dan juga uniknya lagi, liverynya adalah Hello Kitty teman-teman. Jadi semakin menambah ya lucu atau aneh gitu loh. Jadi di mana bis yang biasanya itu mereka itu liverynya kelihatan mewah, gagah, kenceng gitu kan, menampilkan kecepatan dan lain-lain, bis ini malah menampilkan Hello Kitty teman-teman. Nah itu sih aneh. Terus bis ini juga aneh banget menurutku. Di mana-mana teman-teman, kalian sadar gak sih? Di mana-mana itu dari berangkatnya itu awal dari pool baru ke terminal. Bis ini enggak teman-teman. Jadi penjemputan penumpang pertama itu ada di Purabaya Bungurasi, baru nanti perjalanan ke poolnya KYM Trans baru berangkat teman-teman. Nah aneh kan? Itu sih makanya aku penasaran banget pengen nyobain KYM ini. Dan akhirnya aku keturutan, so kita coba langsung. Dan hari ini hujan teman-teman. Untungnya terminal ini nggak banjir lagi sih. Kemarin banjir, yang dulu itu ya banjir karena memang luapan air sungai. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak banjir sih. Nggak tahu emang sungainya yang udah hampir udah
gimana ya, udah nggak tinggi gitu atau gimana ya, aku nggak tahu sih. Tapi ya kalau ada pembenahan sih ya alhamdulillah banget kucuk, tapi kalau memang belum ada pembenahan ya alhamdulillah tidak terjadi kejadian ulang gitu aja sih. Oke, kita jalan-jalan dulu. Sepertinya ya sama seperti kemarin ya, kalau jam segini ini aku udah di jam 7 lebih sih. Ini ya pasti nggak ada ini ya, nggak ada terkeberangkatan ke Jakarta kecuali Damri jam 7 ini sih. Makanya ya udahlah ya, nggak usah hunting-hunting ya, cukup kita langsung review bisnya aja nanti. Oke, kita langsung ke sana aja. Aku jalan ke belakang, ternyata di sini masih ada KYM Trans yang Surabaya Jakarta. Nggak tahu ya ini berangkat jam berapa. Kayaknya ini jamnya sama, tapi unit kedua, unit tambahan ini kayaknya teman-teman. Wah, KYM sampai 2 unit loh yang jalan, sama sekali. Terus ini ada BIH 029, unitnya Damri, eksekutif 44. Ini Malang Jakarta. Wah, pakai 1626 teman-teman. Dan unitku ternyata udah ada di sini. Pakai Hino RK8. Dan di sebelah ada PO Mawar. Sama juga tujuannya Jakarta. Dan ini dia tiketnya teman-teman. Tara. Lucu banget ya dari logite-logitenya itu. Wah, naiknya Bung Rasi tiba di Cilanda. Dan loh 320 teman-teman. Murah banget kan. Terus ini loh yang buat orang tertarik gitu. Livery Hello Kitty-nya ini loh. Dan ini air suspension teman-teman. Tolong koreksi, kalau nggak salah RK8 itu masih tipe lift spring teman-teman. Tolong dikoreksi ya. Siapa tahu aku yang salah. Kayaknya dia itu tipenya lift spring, akhirnya di upgrade oleh karoseri Adiputro menjadi tipe air suspension teman-teman. Jadi di upgrade oleh karoseri Adiputro. Coba dikoreksi kalau salah. Dan itu sepertinya asumsiku ya teman-teman ya. Soalnya ini tulisannya air suspension tapi RK8. Gitu sih. Tapi siapa tahu RK8 ada yang ngeluarin air suspension ya, aku nggak tahu. Tapi setauku nggak ada sih. Dan ini kan 2 tahun lalu ya. Jadi regulasi untuk air suspension dari karoseri itu masih tidak diperlakukan. Karena kalau sekarang itu nggak boleh editing air suspension by karoseri teman-teman. Jadi sekarang kalau lift spring ya harus lift spring, nggak bisa diedit. Dan kalau memang udah air suspension dari sananya ya sudah langsung air suspension gitu teman-teman. Keren ya, jalan 2 unit. Oke, sekarang kita coba naik ya. Bersih sih ini teman-teman. Dan ini dia ya, masih pakai Hino ya. Dan ini kas Jetbus 3 Voyager-nya. Ini menggunakan karoseri dari Adiputro yaitu Jetbus 3 Voyager teman-teman. Dan kita lihat dulu seatnya. Oke. Ini dia seatnya teman-teman. Ini pakai seat dari Rimba Kencana yang high execution. Tuh, high execution. Dan ini untuk reclining seat. Ini armrest dan gak ada chargernya. Jadi kalau nge-charger sepertinya harus langsung dari sini ya. Nggak ada sih. Silakan. Oke. Kalau nge-charger ternyata harus dari sini teman-teman. Sini ada chargernya ya. Terus ada cup holder, fasilitas di dalamnya. Terus ini dari kulit imitasi bahannya. Terus ini ada leg rest. Wih, lumayan istimewa ya untuk harga 320. Ini seat depan dan gapnya sisa ini nggak seberapa banyak sih teman-teman, malah sepertinya lebih enak di belakang sih.
Terus ini aku juga bingung sih kalau yang depan ini ngecasnya di mana ya. Oh ini ternyata yang depan ada teman-teman, armrest untuk ngecasnya. Sama ya, harusnya kanan kiri juga ada. Ya ada. Tapi kalau di belakang nggak ada teman-teman. Jadi adanya cuma di depan yang USB-nya. Dan ini empuk banget sih teman-teman. Lumayan lah ini. Dengan harga 320 dapat fasilitas seperti ini, oke lah ya. Terus dapat bantal dan selimut bed cover teman-teman. Bayangin 320 selimut bed cover tuh. Mantep nggak? Asli sih, gila kayak M-Trans. Dan lover AC ini lover AC yang lama. Dan ini ada lampu baca. Nggak tahu masih nyala. Oh masih. Wah, good job. Mantap. Armadanya terawat banget ya. Ini sih kayak M-Trans, gila banget sih ini. Keren kan? Oke, ini adalah toiletnya teman-teman. Nah, oke, ini ada lampunya. Tuh. Dan masih cukup terawat sih. Dan hanya digunakan saat bis berjalan ya teman-teman. Dan juga dilarang BAB karena faktanya masih banyak sekali orang yang buang air kecil di saat bis sedang berhenti. Dan itu nggak boleh teman-teman. Setelah aku keluar kembali, ternyata di hari ini rame banget teman-teman. Sepertinya banyak banget yang mau balik ke arah Jakarta sini. Itu Damri aja udah ada 3 tuh. Armada Malang semua. Itu armada tambahan yang kemarin itu Rexus. Terus itu ada 1626 dan datang lagi nih 1626 dari Malang, Surabaya Malang. Gila. Tapi ini kelas royal sih ini. Ini kelas royal nih teman-teman. Dan yang itu kelas eksekutif. Kalau KYM cuma ada kelas eksekutif ya. Dan sangat murah. Sangat recommended sepertinya. Dan aku dengar-dengar katanya KYM ini nanti juga sangat efektif sekali dengan tidak servis makanya tidak turun dari tol teman-teman. Meniru Damri ini sepertinya. Ya, wah itu sebelah sana ada PO Mawar lagi tuh. Di jam 19.30 tepat, bus diberangkatkan dari Terminal Bungurasi menuju pool atau markas dari KY M-Trans di Sidoarjo, yang letaknya tidak jauh dari Terminal Bungurasi nih teman-teman. Di sana bus KYM mengambil penumpang sekaligus perbekalan snack untuk penumpang, serta kontrol kelayakan bus dalam menghadapi perjalanan jauh. Nah, ini dia yang kata aku teman-teman. Sekarang di hampir jam 8 dan kita mampir di poolnya dulu nih. Kalau yang lain itu kan dari pool berangkat terminal baru langsung berangkat ya. Kalau ini beda banget sih. Kita di terminal dulu, mampir ke pool baru langsung berangkat. Ya lumayan lah ya. Terus ini nih yang lucu banget nih teman-teman. Tuh liverynya tuh Hello Kitty gitu loh. Terus ada KYM Bersatu Anugerah Bersama. Livery Hello Kitty-nya ini sih yang wah nggak ada di yang lain. So, free wifi hotspot tuh formalitas, nggak ada teman-teman. Luxury bus di sebelah kiri. Ini memakai Jetbus 3 Voyager ya teman-teman. Orang biasanya malah memilih untuk menunggu di sini sih, karena di sini kan ada tempat tunggu yang nyaman, terus ada toilet. Jadi lebih oke lah ya kalau di sini. Sedangkan kalau di Terminal Bungurasi kan kita tahu sendiri banyak banget orang, jadi rame banget kan. Jadi lebih terkontrol di sini. Itu sih. Terus overall
perjalanan barusan itu memakan waktu sekitar 20 menit ya teman-teman, untuk dari terminal Purabaya Bangurasih ke sini. Itu 20 menit dengan jalan yang bergelombang. Menurutku ini sangat oke banget sih. Masih armada masih terawat, masih oke. Gemlodak juga minim menurut saya. Gemlodak masih minim. Ya, overall saya kasih nilai 8 lah ya untuk perawatan bis ini, dan masih bersih banget kok teman-teman. Ya, good job lah KYM. Dan setelah habis berjalan kita diberi ini teman-teman, snacknya. Dan ini sepertinya dalamnya isinya croissant, terus air minum, dan susu ini teman-teman, Milk Life. Kita buka aja ya. Tuh, bener banget sih. Ini ada croissant, terus ini ada susu. Baru kali ini ya ada susunya, dan ada air mineral kecil. Selepas dari Pool, bus diberangkatkan kembali menuju kilometer 519 di wilayah Sragen. Dan di sepanjang perjalanan, bus juga bisa mengambil penumpang di exit tol di antara Krian sampai ke Nganjuk teman-teman. Jadi kalian yang tinggal di antara rute tersebut, kalian bisa mencoba dan menikmati layanan dari KYM Trans ini. Untuk pemberangkatan selain dari Surabaya dan Sidoarjo, kalian bisa chat call center KYM di website resmi KYM Trans untuk diberikan nomor WA perwakilan dari masing-masing kota dari rute KYM Trans ini. Good job memang PO KYM Trans ini. Ya teman-teman, sekarang di jam 10:30 dan bis KYM ku ini sedang berhenti untuk servis makan, dan ini ada di KM 512 di daerah Sragen teman-teman. Dan di sini kita berhenti selama sekitar 30 menit untuk servis makan gitu. Servis makan yang gue pilih teman-teman, sayurnya ada banyak ya. Sayurnya aku akhirnya cuma pilih ini aja, nih brokoli. Terus ada tahu di sini. Terus ada sate ayam. Sebenarnya ada banyak banget ya, ada ayam, ada ikan juga. Namun akhirnya aku cuma pilih ini aja sih. Dan kalau ikannya hanya pilih satu ya teman-teman. Kalau sayur bebas pilih berapapun. Gitu teman-teman. Ya, selamat makan. Karena ini bis KYM nggak bakalan turun-turun lagi untuk servis ataupun istirahat nantinya. Makanya aku di sini di saat servis makan aku beli roti sobek untuk sahurku teman-teman. Menambah perbekalan nih. Jadi selain ada kurma di perbekalan, ada roti nih. Biar kuat lah untuk sahur. Ya masih oke lah ya. Untuk servis makan di KYM ini oke banget sih teman-teman. Hampir seperti prasmanan lah ya. Cuma untuk lauknya satu ya standar sih. Tapi yang keren ini di rest area teman-teman. Jadi bis KYM ini sama sekali nggak keluar tol. Jadi seperti langkahnya Damri, dia mengikuti langkahnya Damri. Kalau Damri di sebelah sana teman-teman, jadi di sebelahnya. Hanya saja tadi udah berangkat semua sih. Nah ini sama. Wah keren ya KYM, mengikuti jejaknya Damri ini. Jadi kerennya KYM ini bisa meniru Damri teman-teman. Jadi soal waktu ini nggak perlu dipertanyakan lah ya. Pasti ya kita tahu Damri itu ketepatan waktunya oke. Nah kalau ditiru oleh KYM berarti untuk ketepatan waktu bis ini juga oke banget sih, asal tidak ada kemacetan. Itu aja sih. Terus
dari kecepatan teman-teman, dari berangkat tadi itu udah dipacu di angka 120 teman-teman. Wah, bener-bener gambarnya aja yang Hello Kitty ini, tapi badannya ngegas banget ini, nggak sesuai sama ininya ya, apa, tampangnya gitu. Wah, gila sih kayak. Terus tadi itu malah sampai di 120 lebih dikit teman-teman, dan itu aku capture di angka 121. Dan itu sebenarnya masih ada lagi yang 125 ke atas tapi nggak ke capture teman-teman. Ini bener-bener gila sih, tapi untuk kenyamanan masih terjaga sih teman-teman. Jadi anehnya ya, untuk kenyamanan saat aku tadi selepas dari poolnya KYM itu aku langsung tidur dan langsung bisa tidur teman-teman. Berarti untuk kenyamanan masih terjamin ya, masih oke-oke aja gitu. Ya gimana nggak oke sih teman-teman. Kita dapat seat empuk, terus dapat bantal, dapat selimut, bed cover di harga 320, kan nggak masuk akal ya. Itu murah banget sih, gila sih. Makanya KYM ini selalu full dan selalu ramai teman-teman. Itu makanya aku penasaran banget apa sih yang membuat KYM ini sangat seramai itu. Ternyata kini terjawab sih teman-teman. Bener-bener good job KYM, anjir gila banget sih ini. Jam 11:05, bus diberangkatkan kembali menuju ke arah Jakarta dan pemberhentian akhir di Terminal Poris Tangerang. Dan selepas dari rumah makan, aku langsung tidur nih teman-teman. Dan rasanya tidur di seat KYM Trans ini nyaman banget, karena terdapat fasilitas bantal dan selimut bed cover, juga bodinya yang masih senyap. Dan di jam 3:30 pagi, aku bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Namun tidak bisa aku rekam karena lampu dimatikan dan ruang yang tersedia tidak seberapa longgar, sehingga cukup sulit untuk mengambil videonya. Namun overall, aku sangat menikmati perjalanan ini karena kenyamanan fasilitas yang diberikan oleh pihak KYM Trans ini. Sehingga jauhnya perjalanan Surabaya hingga Jakarta sangat tidak terasa nih teman-teman. Emang gokil KYM Trans ini. Oh iya, untuk kalian yang ingin memesan tiket dari KYM Trans, kalian bisa membelinya di online travel agent seperti Redbus atau Traveloka. Atau jika kalian ingin memilih seat, kalian bisa memesan melalui kontak center KYM Trans yang dapat dilihat di website resmi dari KYM Trans. Dan saranku, pesanlah jauh-jauh hari jika memungkinkan nih teman-teman. Karena memang KYM Trans ini menjadi primadona bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan di jam-jam terakhir, yaitu di jam 19.30 dan dengan tiket yang sangat terjangkau. Dan bus ini memasuki wilayah Jakarta saat matahari belum terbit nih. Jadi bisa dibilang layanan dari KYM Trans ini sangat efektif karena berangkat terakhir namun sampai Jakarta masih gelap. Jadi menurutku layanan dari KYM Trans ini sangat rekomen. Dari mulai harganya yang sangat terjangkau, snack yang worth it dengan harganya, dan armada yang nyaman, fasilitasnya yang juga tidak kaleng-kaleng, dan ketepatan waktu yang sangat bagus. Jadi aku hampir belum menemukan kekurangan dari PO ini nih teman-teman. Oh iya, untuk recommended seat, kalian bisa memilih seat B atau 2 ke belakang nih teman-teman. Mengingat di seat depan, ruang kakinya sama dengan seat belakangnya. Dan seat depan terhalang oleh selendang di kanan dan di sisi kiri bus. Jadi gimana? Tertarik untuk mencoba layanan dari KYM ini?
Matur nuwun, Pak. Ya teman-teman, di 6:30 akhirnya aku sudah sampai di tujuanku, yaitu di Cilandak. Dan overall perjalanan kali ini sih sangat lumayan lah ya, dengan kenyamanan bis yang oke dan kecepatan bis yang tinggi. Jadi itu seperti citah berbulu Hello Kitty ya. Sangat kencang sekali, tapi liverinya Hello Kitty. Aneh banget sih. Tapi ya gitulah KYM Trans. Dan cuma beda sedikit sih sama ini Damri. Kalau Damri sampai di Kemayoran kan udah hampir jam 6 ya. Dan ini 6:30 udah sampai di Cilandak. Jadi ya 11-12 lah ya. Terus untuk servis makan lumayan lah ya. Lumayan enak juga satenya. Terus mungkin concernnya ada di ini sih, ada di ketika sahur aja sih. Jadi kalian kalau mau sahur, mending tadi ketika di rumah makan beli makanannya sekalian. Jadi ketika sahur enak sih. Kalau aku tadi lebih baik ke arah perbekalan sih, kayak kurma dan lain-lain. Lalu untuk tiket kan ini murah banget ya, di 320 kalian dapat fasilitas seperti itu dan ketepatan waktu yang oke. Jadi ya gimana ya, hampir nggak ada celah sih untuk KYM Trans ini. Dan juga armadanya juga masih terawat banget, jadi nggak ada suara kayak gelodak-gelodak dan lain-lain. Wah, lucu banget ya. Ya, sekian dulu perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.